Media sosial menunjukkan ribuan ekor ikan naik ke daratan di dermaga Pulau Onrus, Kepulauan Seribu, Jakarta pada Selasa. Warga pun langsung berupaya mengambil ikan yang muncul dan mengumpulkannya ke dalam ember. Panen. Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, pada Rabu siang menerangkan naiknya ikan bukan karena gempa bumi. Butuh penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Fenomena ini bisa dipengaruhi kadar oksigen laut, tingkat kesuburan air laut, serta arus laut. Bisa disebabkan oleh perbedaan kadar oksigen dari laut yang lebih tengah ke pesisir atau garis pantai. Juga bisa disebabkan oleh tingkat kesuburan air laut yang merupakan bagian dari rantai makanan, tempat berkumpulnya ikan, dan kemudian terdorong oleh arus laut atau dorongan dari energi gelombang menuju ke pesisir, dan ini bukan tersebab oleh terjadinya gempa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik lantaran fenomena tersebut sama sekali bukan karena gempa bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, barakallah, sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Ini ada sebuah request ya dari seluruh-seluruh. Ya, sebelumnya kita menyapa buat seluruh-seluruh dimanapun berada, buat pemirsa pariwara dari Padepokan Bojang Siliwangi, dari teman-teman Padepokan Bojang Siliwangi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, rezekinya dilimpahkan. Yang sedang kesusahan, mudah-mudahan Allah keluarkan dari kesusahannya. Yang sedang mendapatkan ujian, mudah-mudahan disegerakan diselesaikan ujiannya dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan yang keimanannya sedang goyah kembali, lurus kembali kuat kembali. Amin ya rabbal alamin. Ini ada sebuah request dari sedulur-sedulur, yaitu ada ikan yang manjat ke darat. Ya, mungkin ikannya capek lelah ya berenang, jadi pengen manjat ke darat. Itu bukan seperti itu juga. Sebuah tanda, sebuah isyarah ya, yang tidak bisa kita cerna secara logika. Allah memberikan peringatan, Allah memberikan petunjuk itu melalui fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, kitanya menangkapnya seperti apa, menangkap sebuah pesannya itu seperti apa. Ini ada ikan yang naik ke darat, yaitu di Kepulauan Seribu. Ini mungkin ikan-ikan yang tenggelam ya, jadi sudah bisa berenang naik ke darat. Ya, mudah-mudahan bukan sebuah tanda akan terjadinya tsunami 34 meter yang menurut BMKG akan ada bencana tsunami 34 meter di Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu nggak terjadi, dan kalaupun terjadi mudah-mudahan itu yang terbaik. Tapi mudah-mudahan tanpa adanya tsunami 34 meter, manusianya kembali ke jalan Allah, ke fitrahnya Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba menguak misterinya. Mudah-mudahan dengan izin beliau Sang Hyang Nur Sulwana diizinkan, dimudahkan. Siapa Gun? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Netralisir itu mediator, penyusup-penyusup yang hancur lebur. Semua yang itu mediator, semua jebol, semua rontok, semua selain yang dipanggil tidak bisa masuk mediator, diproteksi, diloskan, hanya minjam raganya. Tapi power yang masuk dalam tubuh mediator hanya 50%-nya. Tapi jika misalnya 50% masih besar, maka hanya 25% dari kekuatan tenaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mohon diizinkan dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, monggo penguasa Kepulauan Seribu, monggo kehadirannya. Saya ingin berbincang-bincang, ingin tahu ada pesan apa, ada sesuatu di balik fenomena ikan yang naik ke darat di Kepulauan Seribu. Dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, monggo masuk untuk mediator yang dari Kepulauan Seribu, penguasa, raja di Kepulauan Seribu, raja goibnya, monggo masuk dalam tubuh mediator yang di samping kanan saya. Allah, monggo disinkronkan dengan tubuh mediator. Allah, monggo semakin masuk tubuh mediator.
Silakan disinkronkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kekuatannya sesuaikan dengan tubuh mediator, tidak terlalu frontal tapi maksimal. Hanya 50%-nya dari kekuatan aslinya ataupun 25% dari kekuatan aslinya. Sinkronkan suaranya maksimal. Jika tidak bisa berbicara, maka sekarang bisa bicara bahasa Indonesia baik dan benar, jelas, lantang suaranya. Disinkronkan. Selamat malam. Sampurasun. Rampes. Suaranya maksimal, Mbak. Suaranya besar, volumenya ditambah. Elektrolit. Powernya bertambah jadi 50%. Kalau misalkan tidak berontak 100% juga tidak masalah. Dengan siapa ini? Siapa? Mbak Aryo Wilaloka. Mbak Aryo Riwaloka. Yang tenang. Sampai wujudnya apa ini? Ular. Biar enak ngobrolnya, biar kepala mediatornya tidak kecengklak. Jadi seperti manusia sempurna. Allah. Mohon maaf ini Mbak, saya memanggil sampean. Sampean ini penguasa sana tuh gimana ini? Dari kawasan dataran daerah Ujung Kulon. Ujung Kulon? Iya. Mohon maaf suaranya ditambah biar lebih jelas suaranya, biar nanti seluruh yang lain bisa mendengarkan. Lebih bertambah suaranya, pita suaranya disinkronkan dengan pita suara mediator. Dari Ujung Kulon. Tadi siapa? Mbak siapa? Mbak Arya Wilalodra. Arya Wiralodra. Nah, sampean siluman atau bangsa jin? Saya bangsa siluman. Bangsa siluman. Nah, untuk siluman itu awalnya siluman atau dulunya manusia? Saya seorang petapa. Seorang pertapa. Sampean hidup di kerajaan siapa, Mbak? Dari kerajaan Prabu Siliwangi. Dari kerajaan Prabu Siliwangi. Sampean belum Islam? Saya masih ditugaskan menjaga wilayah Ujung Kulon. Oh, sampean ditugaskan menjaga wilayah Ujung Kulon? Iya. Alah, ini ada hubungan apa dengan ikan yang naik di Kepulauan Seribu dengan Ujung Kulon? Itu kan jaraknya lumayan jauh. Itu kan masih daerah wilayah dataran yang menyambung dari seluruh lapisan bumi yang ada di Nusantara. Dari wilayah timur sampai ke barat, terhubung oleh sebuah lingkaran api. Sebuah lingkaran api? Iya. Di bawah laut? Betul. Nah, ini ada fenomena apa? Itu air ikan-ikan yang dari laut naik ke darat. Ada yang harus diungkapkan dan tidak boleh diungkapkan. Itu salah satu ciri datangnya bahwa apa yang di dasar akan naik ke atas, yang di bawah sudah membuka, tinggal saatnya dia akan keluar. Yang di bawah akan naik ke atas. Mohon maaf kalau boleh tahu apa yang dimaksud.
adalah ciri-ciri tandanya akhir zaman yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Apa yang nanti akan muncul di akhir zaman itu adalah zaman yang akan menjadi porak-poranda oleh bangsa yang sudah yang dimaksudkan dalam apa yang disebut itu oleh saya tidak menyebutkan namanya, tapi saya sedikit paham apa yang sampean bicarakan. Itu yang ada hubungannya dengan Raja Zulkarnain. betul. Nah, untuk ikan yang naik ke darat ini itu karena desakan di bawah laut, kawah yang di bawah laut yang terhubung antara gunung ke gunung berarti. Iya. Ingat kejadian yang kemarin, gempa di Cianjur itu. Oh, gempa Cianjur, gimana itu, Mbak? Yaitu salah satu lapisannya akan terus meretak dari ujung timur ke ujung utara, serta selatan dan barat mengelilingi Nusantara ini. Salah satunya memang tanda-tanda kekuasaan yang sudah digariskan Yang Maha Kuasa bagi orang-orang yang mau kembali kepadanya. Nah, ini menurut BMKG dari prediksi dari ilmu-ilmu yang ada di bangsa manusia, apakah sebuah tanda ciri akan terjadinya tsunami 34 meter itu gimana itu? Apakah benar adanya? Orang boleh prediksi, tapi saatnya nanti lebih dari itu, karena akan menggulung semua wilayah, memporak-porandakan yang ada di bumi Jawa ini, sehingga nanti akan berdiri sebuah kerajaan yang baru. Nah, kalau misalkan itu tidak ada 34 meter tapi lebih dari 34 meter, nah untuk manusianya nanti kemana? Kan kesapu semua itu nanti otomatis. Bagi orang-orang yang beriman, tentu akan diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Apa yang tidak mungkin pada saat zamannya Nabi Musa, laut saja bisa terbelah, apalagi orang-orang yang beriman zaman sekarang. Dengan kekuatan yang Allah berikan, pasti bisa menghindarinya. Nah, ini tadi sampai menyinggung akan munculnya raja-raja terus. Berarti secara tidak langsung gelombang lebih dari 34 meter ini membuka tanah yang menutupi dinasti-dinasti kerajaan terdahulu atau gimana ini? Itu kan nanti akan muncul. Sebenarnya kerajaan itu kan sudah ada di tataran Jawa Dwipa ini. Masing-masing sudah berdiri kokoh, tapi tertutup oleh hijab. Belum bisa dilihat oleh bangsa manusia seutuhnya, karena masih termasuk oleh bangsa Halimun. Yeah. Berarti memang secara rohani itu sudah berdiri kokoh. Iya. Tapi dari penglihatan manusia normal ataupun orang-orang indigo belum tembus sampai ke sana. Betul. Contoh yang di daerah Kalimantan sudah berdiri megah, sangat megah, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk nembus ke situ. Di Kalimantan itu kerajaan siapa? Masih di bawah kerajaan oleh yang dipimpin oleh beliau, tapi saat ini beliau belum muncul. Beliau yang dimaksud, mohon maaf, bisa dijelaskan? Pemimpin akhir zaman nanti. Sudah nampak rajanya atau gimana? Banyak yang pernah melihat dan pernah masuk yang disebut negara.
negara apa? Atlantis atau Itu dari yang dulu disebut memang, tapi sekarang bukan. Nah untuk kan sekarang ibu kota apa namanya buat Indonesia kan ibu kota negaranya nanti pindah ke Kalimantan. Apa itu ada hubungannya dengan nanti Nusantara? Kalau memang nanti sudah saatnya, bukan di situ pusatnya, tapi tetap di Jawa Dwipa ini. Oh, tetap di Pulau Jawa. Iya, hanya yang di Kalimantan itu secara apa yang disebut oleh kenegaraan sekarang. Tapi kalau zamannya nanti kerajaan tetap di Jawa Dwipa ini pusatnya. Nah ini kembali ke tadi fenomena bahwa ikan itu yang di laut itu naik ke atas. Itu sampai segitunya ikan-ikan yang di laut itu naik ke permukaan darat. Hawa panasnya apa energinya itu yang nyampe bisa membuat ikan-ikan panik gitu. Dorongan dari bawah memunculkan energi-energi yang sangat panas, membuat hewan-hewan di laut itu tidak betah, sehingga mereka ingin naik ke daratan. Itu ring dari Gunung Kungur itu melingkari Pulau Jawa. Di laut, di tengah laut apa di daratan juga ada itu, Mbak? Dari laut ke darat, darat ke laut mengelilingi. Yang di darat nampak gunung-gunung berdiri, yang di laut juga tertanam. Masih banyak gunung-gunung berapi di lautan. Wah ini kalau seperti itu subhanallah ya, sangat luar biasa, sangat ngeri ya. Tapi takjub akan kuasa Gusti Allah ya, di laut itu ada api yang tetap hidup secara kasat matanya, secara kasarnya kan api ya sama air ya nanti padam, tapi ini tidak, karena ya Allah misalnya ada apa, menutupi apa kita juga tidak tahu, tidak bisa menerka-nerka. Yang pasti ya silakan kalian buka tentang sejarahnya Raja Zulkarnain, beliau memenjarakan siapa. Nah, mudah-mudahan kalian bisa lihat sendiri. Nah untuk Cianjur ya, sampai tadi menyinggung tentang Cianjur, apakah gempanya akan terus berlanjut? Karena sampai sekarang saya masih lihat teman saya yang di Cianjur itu gempanya terus berlanjut. Itu hanya yang Maha Kuasa yang intinya bagi orang-orang sekarang, barang siapa yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkannya, menjauhi segala larangannya, dia akan selamat. Bagi mereka yang membangkang, mengingkari apa yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, pasti binasa. Ya memang ini buat peringatan buat saya pribadi, buat teman-teman, buat sedulur-sedulur ya. Belum ya, kita Tidak bisa diingkari itu, dimanapun itu. Oke, terima kasih. Saya manggil Mbak aja biar gampang. Terima kasih Mbak atas semua informasinya, atas semua pembelajarannya buat saya pribadi khususnya maupun buat yang lain, buat teman-teman, sebagai bahan introspeksi, bahan memperbaiki diri, bahan buat renungan kita semua bahwa ya ini dari penghujung akhir zaman, pesan-pesan alam yang sudah nampak nyata, yang sudah semakin tidak ditutup-tutupi ya. Gempa secara logikanya, secara umumnya biasanya satu kali ini yang di Cianjur ini terus-terusan. Ada apa dengan Cianjur ya, silakan kalian secara tahu sendiri ya, insya Allah nanti dapat jawabannya sendiri. Yang pasti semua yang terjadi atas kehendak Allah itu sebuah pesan yang harus kita gali secara rohani, bukan secara logika. Bisa dengan logika, tapi silakan
lebih kembali ke kuasa Gusti Allah. Sejarah-sejarah gempa itu ada di zaman Nabi siapa? Silakan dibuka kisah-kisahnya, kisah-kisahnya tentang Nabi Lut. Nah, kalau gempa ya silakan kalian pelajari. Mudah-mudahan sebagai pembelajaran buat kita, mudah-mudahan tempat kita, keluarga kita terhindar dari golongan-golongan orang yang seperti itu, dan termasuk orang yang masih di Islamnya, yang sunnahnya masih sunnahnya Nabi Muhammad, secara akhlaknya, secara ibadahnya, mudah-mudahan masih diakui sebagai umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Dan itu saja dari kami, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak kembali ke tempat sampean. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu sampean. Salam buat pasukan sampean yang di sana ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dia sang jangan semua monggo keluar.